rambutnya panjang, dia pakai baju putih. Untungnya tuh ngebelakangin kakak. Jadi madep si mbaknya, munggungin. Jadi madep si mbaknya. Nah kakak bener-bener kan dia tidur, bener-bener madep si mbak kan. Jadi dia lihat itu dari atas sampai bawah itu putih, rambutnya panjang. Katanya dia gini, untung dia nggak ngebalik gitu loh. Langsung merem, takut besoknya nggak berani, panas dia. Jadi kayak mau buka mata, buka, jadi kayak kelihatan itu, terus ada pocong. Jadi, nah ini nih, ini meja kan, agak sini kan. Jadi itu pocong di bawah, kakinya selonjoran, gini. Terus gini nih, karena mejanya kan dia harus kalau misalnya itu kan tegak mungkin ya, karena mejanya agak ngejulur jadi gini. Pendek. Jadi dia iya bentuknya gini nih. Nah terus kan aku ngelihat ya, dia tuh kayak ngeledekin kita, gitu. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monogram bersama Pep di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan gue akan menemani kalian di setiap hari Rabu dan Sabtu dengan cerita-cerita horor ataupun pengalaman dari narasumber yang membagikan cerita horor mereka. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Monogram Production. Nah, buat kalian yang pengen jadi narasumber ataupun pengen ceritanya dibacakan di sini, langsung saja DM ke Instagram Monogram Production ataupun DM ke Instagramnya Bang Din. Biar kalian gak susah carinya, nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Untuk video kali ini, gue kedatangan narasumber yang memiliki cerita yang keren dan seru banget nih. Dimana narasumber gue kali ini akan membagikan ceritanya pada saat ia mengalami teror pada saat tinggal di rumahnya sendiri. Penasaran ceritanya seperti apa? Untuk itu gue minta kalian siapkan nyali kalian, duduk yang manis karena cerita akan segera kita mulai. Sekarang kita langsung saja sapa narasumber kita pada malam hari ini, di mana yang akan membagikan ceritanya saat dia diteror di tempat tinggalnya. Selamat malam Kak Dian. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Dian nih kita semua pengen tahu kejadian yang Kak Dian alami pada saat itu pada tahun berapa? Kalau untuk tahun agak lupa ya, karena masih kecil ya. Aku kan pindah dulu itu daerah Jakarta Utara gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu dekat danau lah yang terkenal lumayan mistis ya. Tinggal di situ waktu umur 3 tahun, sekitar tahun berapa ya? Mungkin 83 atau 84-an deh. Tinggal dari kecil segitu di situ sama mama, papa, sama kakak. Kakakku ada 2, cewek sama cowok. Masih belum punya adik ya. Jadi terus itu kan memang tempatnya dulu katanya tuh rawa-rawa, bekas rawa-rawa gitu. Bekas rawa-rawa, masih banyak sawah juga. Lantai juga masih tanah deh, masih pakai petromak dan segala macem. Terus udah sekitar kejadiannya sih saat mama lagi mengandung adik tuh, mengandung abis melahirkan nih tepatnya melahirkan. Jadi awalnya kita nih, saya sama kakak tuh main di luar. Ini sekitar jam 8 malam, itu di situ kan udah gelap karena penerangannya juga masih banyak. Pohonnya juga banyak, rumah-rumah yang kosong juga gitu kan.
Jadi main ke rumah tetangga, kebetulan di seberang rumah. Agak nyamping deh, ini rumah tetangga, depannya tuh ada. Nah di depan rumah ini kan mati lampu, lampunya dimatiin. Saya lagi ngobrol nih, ceritanya main sama kakak, sama tetangga di sini. Terus ngelihat ke arah rumah, di pojokan rumah. Itu tuh kayak ada cewek gendong anak, gendong bayi. Kita pikir tuh nyokap deh, gitu, nyokap. Jadi manggil-manggil gini, nggak pulang gitu. Ayo pulang gitu. Bersuara iya, juga. Okay. Dengar. Jadi terus saya saut-sautan tuh sama kakak. Apa mah gitu kan? Apa mah pulang ntar gitu kan, nunggu bokap pulang karena bokap malam nggak pulangnya. Terus yuk pulang gitu kan. Terus apa mah? Ya nanti bentar lagi gitu kan. Terus selang berapa menit, nggak lama deh, mungkin 5 menitan deh. Lampu yang depanan rumahnya, aku ini nyala. Yang tadi mati lampu itu? Yang tadi gelap, jadi dia nyalain lampu depan. Nggak ada orang sama sekali. Oh mungkin pikiran kita nih nyokap udah balik ke kamar gitu. Karena itu depan deket, pokoknya pojok rumah di jendela luar. Jadi kayak dia gendong anak bayi, dia kan memang nyokap kan baru punya anak bayi. Begitu nggak lama bokap datang. Kita pulang dong, bareng-bareng pulang. Nyampe di rumah, nanya sama nyokap, "Mah, tadi manggil kita ya?" gitu. "Manggil kita ya, suruh pulang ya?" "Enggak," kata nyokap gitu. Enggak manggil. Nggak manggil. Orang jelas kok suaranya pulang gitu. Bawa si Lia gitu kan, bawa si Lia. Terus iya sambil digendong, enggak, orang dari tadi tidur di kamar gitu. Tuh. Tapi suaranya mirip sama nyokap banget, nyokap. Jadi ini sosok ini menyerupai nyokap. Menyerupai nyokap. Itu awal. Jadi kakak juga berasa ya, tahu ya. Terus boleh digambarin dulu nggak? Apa? Di sekitaran rumah itu kayak gimana sih? Apa rumahnya dempet-dempet atau? Sebenarnya rumah dempet, tapi kan ada sebagian yang masih sawah, ada yang sebelah aku tuh rumah kosong. Jadi ada rumah tante, siapalah gitu ya. Itu kosong. Dulu ditinggalin, rumahnya cukup gede. Terus di situ juga ada kayak soang. Itu kalau tiap malam tuh suka bunyi soang-soang tuh. Kayak ada soang gitu, suara soang. Nggak ada itu nggak ada penghuninya. Itu tuh gelap. Sebelah kiri ada, jadi rumah kan madep sana ya. Sebelah kanan kosong, sebelah kiri itu ada rumah. Kesini juga ada, terus ada lapangan segala macam. Itu kayaknya kejadian pertama deh. Tapi memang daerah situ udah banyak. Jadi memang karena mungkin tempatnya juga bekas rawa segala macam ya, mungkin arealnya juga emang, jadi tetangga juga sama. Jadi tetangga tuh banyak mengalami hal mistis juga. Banyak gitu. Itu yang kejadian pertama. Lalu pas mungkin udah ada, jadinya kita juga udah pisah kamar ya. Karena gitu kan kamar kita masih ngumpul jadi satu sama mama, karena udah punya adik kecil kan deh. Mungkin saya udah SD kali. Ya mungkin saya udah SD ya. Saya tinggal, jadi ada kamar depan, kamar tengah, kamar belakang. Oke, 3 kamar. 3 kamar. Tengah, depan, tengah, belakang. Nah ini kan kebetulan tengah ini kakak saya sama saudara saya. Yang kamar belakang itu ada kebetulan ada nenek saya, ada kakak sama tempat tidurnya tingkat. Tempat tidurnya tingkat, jadi atasnya itu abang. Malam-malam mungkin saya sakit perut gitu kan, sakit perut, maksain ngebangunin nenek, nggak bangun, bangunin kakak nggak ada yang bangun gitu kan, karena udah saking nggak tahan, keluar kamar. Begitu ini kan jadi pojok kamar, pintu keluar kamar tuh mentok gitu, kayak segitiga gitu. Mau ke kamar mandi itu ada kayak mentok gitu ya. Keluar kamar jendreng, ngeliat lah kakek-kakek
kakek-kakek jubah putih, kayak pakai apa sih, jubah gamis atau apa gitu lah ya. Terus pakai ininya hijau, itu masih ingat banget. Apa? Kayak ada selendang atau selayar hijau gitu, jadi kayak kiai gitu, kayak modelnya ya, pakai jubah lah. Jelas itu. Jelas. Saya bengong gitu kan, lihat. Terus diem, nggak berani ke kamar, dia cuma senyum. Bersih, mukanya bersih. Bercahaya apa bersih? Bercahaya juga enggak? Ya pokoknya putih lah. Putih, pakaiannya putih, bagus, bersih. Kayak kiai lah. Saya akhirnya nggak jadi kan, masuk lagi. Nggak jadi kamar mandi? Nggak jadi kamar mandi, masuk lagi. Akhirnya tidur lagi. Tidur lagi, nyokap bilang pagi-paginya. Ya mungkin ini ya, terus nyokap nanya, kenapa kok ini? Baru cerita sama nyokap. Apa itu? Semalam melihat kakek-kakek gitu. Kakek-kakek siapa? Kakek-kakek bajunya putih, ininya sorban ya mungkin ya. Sorban hijau gitu, mukanya pokoknya bersih dan orangnya senyum ya, kayak itu. Terus kata nyokap apa katanya? Dia sih diem aja, nggak ngasih tahu. Cuma saya keinget dulu, jadi pernah sebelum ini kan adik ya, si Lia ini tuh adik nomor 4 sebenarnya. Sebelum Lia ini nyokap pernah hamil, keguguran karena main itu, keguguran. Dan terus dia tuh di 4 bulan kalau nggak salah ya, dia minta tolong bokap, minta tolong temannya datang, dia bisa lihat, yuk minta tolong nguburin anaknya. Jadi digalilah tempat di depan rumah tuh, ada tanah dikit deh, begitu digali dia stop gali, bilang ke bokap langsung, Pak, siapa yang naruh tikar bersih tikernya, siapa yang naruh tikar? Wah, emang ada tikar? Gitu. Ini tikar bersih katanya. Bokap kaget kan. Terus si kakek-kakek itu ada, dia bilang itu cucunya, buat cucunya ngomong sama teman bokap. Oh, si kakek-kakek tadi muncul lagi pada saat itu? Sebenarnya itu dulu, baru kejadian gue. Setelahnya. Jadi kan kalau ini kan setelah si adik lahir kan. Iya. Itu, jadi baru inget kayaknya si kakek-kakek itu. Nah, bokap tahu. Ternyata kata bokap, mungkin kakek ngikut gitu. Jadi temannya lihat di sini ada udah dirapiin, tikernya bagus segala macem. Dan si kakeknya bilang, ini buat cucu saya gitu. Disampaikan lah sama bokap. Oh, bokap tahu. Oh iya, makanya kejadian itu jadi kita juga nggak tahu ya. Di rumah tuh nggak pernah dikunci. Kita punya rumah nggak pernah dikunci. Oh, maksudnya kalau saat? Tapi nggak ada maling. Pada saat mau keluar rumah tuh nggak pernah dikunci rumah. Mau kita kemalaman ketiduran tuh pintu kebuka, itu nggak ada maling. Nggak ada maling. Ya, seperti ada yang jaga. Padahal kan lagi itu sempat tetangga itu ketangkep mulu karena maling. Oh, padahal Tapi di rumah sendiri nggak pernah dikunci, itu nggak pernah ada maling. Nggak pernah ada maling masuk. Nggak pernah ada maling masuk. Jadi kayaknya bokap tuh tahu kayaknya ini rumah udah ditungguin nih sama si kakek-kakek itu. Mungkin kakeknya dia mungkin ya. Itu yang waktu masih kecil-kecil ya. Kelas 3 SD itu tadi kan? Ya, mungkin sekitar kelas 3 SD deh. Kalau terus lagi. Emang nih rumah unik juga ya. Kita dulu rumah lama, itu kan yang kejadian rumah lama ya. Begitu rumah direnovasi, harusnya lebih bagus, lebih bersih kan ya, lebih bersih. Kejadian juga banyak ternyata. Malah lebih banyak. Malah lebih banyak. Jadi sempat
kita dulu punya pembantu. Jadi pembantu ini tidur sama kakak perempuan. Saya tidur sama adik, karena kan udah besar ya. Jadi mama tidur di atas, kakak tidur sama si mbak itu di kamar pojok. Kamar pojok itu jendelanya kebuka, selalu kebuka, karena kan pengen ada angin kan, karena kan gerah. Itu dia malam-malam, menurut ceritanya kakak sih, jadi dia tidur, si mbaknya di pojok, terus tengahnya itu ada sosok kuntilanak. Serius? Iya, rambutnya panjang, dia pakai baju putih. Untungnya tuh ngebelakangin kakak, jadi madep si mbaknya, munggungin, jadi madep si mbaknya. Nah kakak bener-bener kan dia tidur, bener-bener madep si mbak kan, jadi dia lihat itu dari atas sampai bawah itu putih, rambutnya panjang. Katanya dia gini, untung dia nggak ngebalik gitu loh. Langsung merem, takut besoknya nggak berani, panas dia, nggak berani, langsung sakit tuh. Iya. Nah pada saat itu si kakak itu bangun teriak? Enggak, diem tidur lagi dia, takut. Dia coba merem lagi tuh, merem lagi, terus hilang gitu aja si sosok. Iya. Soalnya kalau ya kita juga ngebayang ya, kalau misalnya kita teriak begitu dia balik badan lebih parah lagi, sepingsan kita ya. Iya, lebih ngeri lagi, mendingan dia bener diam. Sampai sebegitunya ya? Iya, itu. Nah, si mbak yang tidur bareng itu kakaknya? Nggak ngerasa. Nggak ngerasa apa-apa? Nggak ngerasa, karena mungkin karena dia nggak ngelihat ya, jadi kayak mungkin nggak. Ibaratnya kan kalau lagi si kakaknya Kak Dian ini dipunggungin, berarti kan bisa saja dia ke depan. Tapi si mbaknya kan memang madep sana, jadi dia nggak madep si kuntilanak ini, jadi punggungan. Bayangin kalau pembantunya balik. Iya, muka. Natap muka. Tapi tetangga itu kan, karena ini kan nyebrang ya. Oh dulu ini belum di ini deh. Jadi tetangga itu kan kita dapurnya itu kebuka kan. Itu masih rumah dulu ternyata, sorry. Bisa ngelihat ke tetangga. Nah si tetangga kan punya tingkat juga. Jadi tetangga sebelah kiri. Dia ngomong tuh gitu. Kemarin lihat, jadi kakaknya tuh kemarin lihat kuntilanak dari kamar kabur keluar gitu. Jadi nyambung ceritanya, bener-bener nyambung, maksudnya kita bukan mau percaya nggak percaya, tetapi tetangga lihat juga ternyata. Dari kamar yang itu tidur. Dia keluar, si kuntilanaknya keluar. Kakak ngelihat, jadi kan kalau disambung-sambungin gitu ya, kalau dibilang kakak ngebohong, tetangga lihat. Iya, makanya kita mau percaya nggak percaya, tapi tetangga ngelihat. Makanya bener-bener gila itu. Terus banyak deh pokoknya di situ, emang parah sih rumah. Kesinian kita udah aku mungkin udah kerja kayaknya. Udah dewasa berarti ya. Kuliah. Okay. Kuliah, tidur sama si adek nih. Gede. Tidur kamar tengah. Nah, di situ ngelihat kan, karena ada meja. Jadi kamarnya agak lumayan ya, gede. Di sini tempat tidur, sini pojok ada meja. Mejanya itu karena apa sih namanya? Ada itu bukan lebih, jadi kayak tripleknya agak lebih panjang gitu. Jadi panjang, jadi ngeluarin meja gitu kan. Jadi karena tidurnya pakai spring bed yang nggak pakai dipan, pendek kan. Tidurlah jam berapa kita cerita begitu malam, tidur jam 12-an deh, 12-an. Saya kebiasaan, kalau punya kebiasaan itu, kalau takut bukannya ngebelakangin, tapi
punggung selalu harusnya nempel tembok kayak atau nempel orang kayak gitu. Justru saya ngadepin orang itu gitu. Jadi udah ada perasaan gak enak nih. Jadi tidur mepet adek, ya kan, mepet adek kan. Udah munggungin, tidur terus kayak dibilang direp-rep. Kalau direp-rep kan ditindih ya, ditindihin kan. Kalau itu nggak ditindihin. Jadi kayak mau buka mata. Kebuka, jadi kayak kelihatan itu, terus ada pocong. Jadi, nah ini nih, ini meja kan, agak sini kan. Jadi itu pocong di bawah, kakinya selonjoran, gini. Terus gini nih, karena mejanya kan dia harus kalau misalnya itu kan tegak mungkin ya, karena mejanya gak ngejulur jadi gini. Pendek. Jadi dia iya bentuknya gini nih. Nah terus kan aku ngelihat ya, dia tuh kayak ngeledekin kita, gitu. Gila. Astagfirullahaladzim. Dalam hati lo, astagfirullahaladzim kan. Mungkin ada udah itu ya. Dengar mungkin ya. Aku kan kencang ya. Astagfirullah. Langsung ada orang tuh benar-benar kayak mau itu tuh susah. Akhirnya teriak astagfirullahaladzim gitu kan. Adik, kenapa nih gitu? Kenapa nih? Enggak. Udah so. Mepet, masuk udah tidur lagi gitu. Tidur. Masih ada potongnya? Enggak sih. Jadi emang benar-benar gila kan? Itu kamar itu sih emang lumayan sih. Ini kamar posisinya mati lampu. Mati lampu. Kalau tidur selalu mati lampu. Mati lampu. Nah, berarti itu pocong kan kalau gelap putih itu jelas. Putih. Orang dia begini nih, tuh. Kakinya ngijulur, gini kan dia. Gini. Nah, muka gue di sini. Muka gue tuh ngadep sini. Mukanya ngeliat kayak gimana? Lihat. Mukanya. Pokoknya maksudnya kalau ngelihat jelas mukanya seperti apa enggak. Jadi itu kayak gini, lu muka cuma bulat terus lu gini. Cuman apanya? Matanya. Enggak ya, lupa ya. Tapi pokoknya kayak yang keinget itu cuma dia senyum gini gitu. Miring. Lah gini gitu. Lu muka gue. Dia kayak ya gitu. Cuman kalian meyakini kalau itu emang pocong ya? Pocong. Bukan kuntilanak, bukan apa, karena itu bentuknya dia dibungkus pocong bentuknya. Jadi kayak film-film misteri lucu gitu. Iya, kayak misteri lucu kan? Bener kan? Jadi kayak main ciluk bak gitu. Misteri. Itu gimana? Itu yang saya alamin. Jadi terus ngelihat, ada kadang-kadang ngelihat anak kecil. Kalau dulu bokap lagi sholat, kita nggak tahu tuh anak siapa ya. Katanya bokap tuh dia lagi sholat, begitu sujud dipeluk dari belakang sini. Begitu naik kan, di sujud kan duduk tuh, peluk dipeluk sama anak kecil, cowok. Bokap cerita cowok, nggak tahu itu. Karena kan nyokap lagi waktu pas yang keguguran itu kayaknya anaknya cowok. Tapi kita nggak tahu tuh apakah dia atau karena siapa 4 bulan kuburannya belum ketahuan janinnya cowok cewek kan. Cuma dimimpiin karena itu anaknya cowok, akhirnya kasih nama lah. Akhirnya kita itu begitu bokap kayak sholat malam, tahajud kalau nggak salah ya, gitu diginiin sama anak cowok. Jadi besoknya begitu malam Jumat tuh kita bikin yasinan sambil ngasih nama. Akhirnya kita anggap dia lelaki gitu. Jadi didoain ya. Dikasih nama gitu. Tuh banyak juga sih. Terus juga kalau saya juga melihat kayak anak kecil juga nih dari rumah saya turun tangga. Tetangga itu ada di dalam rumah sama di depan rumah. Lagi ngobrol masih jam 7, ngobrol sama bokap sama keluarga di tengah di ruang tamu. Saya ngeliat tuh ada anak kecil turun dari tangga, cuk, kabur lah, masuk ke tembok, hilang ke sebelah, tembus ke rumah sebelah kiri.
gitu. Ternyata adek di atas kan, adek di atas nih, dia itu ngelihat anak kecil itu dari lantai 3 turun. Jadi dia turun ngelihat, jadi papasan karena kamarnya begini, dia lihat tuh. Jadi anak kecil kayak main celubat juga sama dia. Nggak taunya terus anak kecil itu turun ke lantai ke bawah, ke lantai 1. Saya lagi ngobrol, jadi saya ngeliat itu di luar. Itu kan masih tangga itu kan di dalam pagar kan. Kusuk, selap, hilang. Cepet tuh? Cepet. Agak pendek, kecil, hitam, agak hitam, set nembus hilang. Nggak taunya besoknya dia bilang ngelihat dia panas, nggak tahu mungkin energinya ngebentrok atau gimana ya. Kalau saya kan ngelihat dari jauh, jadi dari dalam rumah ngelihat ke luar ya, ke halaman, gitu kan. Kalau ini adek tatap-tatapan. Kalau saya ngelihat dia lagi lari ke tembok, hilang gitu. Keluarga nggak ada yang lihat pas lagi ngumpul di bawah itu? Enggak, saya juga tuh ada anak kecil, kirain adek angkat ya, kirain ya. Ternyata enggak juga, dia belum pulang. Jadi di lantai 1, lantai 2 itu udah ada kan. Terus kebetulan kakak ipar juga kan tinggal di situ. Kan. Terus di depan kamar kakak ipar kan tuh di lantai 1 kamarnya. Depan kamarnya dia itu ada tangga untuk naik ke atas. Naik ke atas. Nah, di situ karena dia juga punya, bisa dilihat makhluk-makhluk begitu. Dilihat tuh kuntilanak, warnanya merah, duduk di bawah tangga. Emang kan gelap ya, dia tangganya itu kan dekat dapur, sampingnya kamar mandi. Posisi gelap. Depannya gelap, depannya itu kan kamarnya dia. Dia keluar, itu tuh masuk lagi ke kamar. Kalau dia karena kakak ipar orang pendiam, jadi cuma cerita sama si istrinya, sama kakak saya. Terus suatu hari dia nonton di depan ruang tamu, tiduran, nonton jadi posisinya kayak gini nih, ini TV di situ, dia tiduran di bawah sini. Di sini ada bangku 2. Itu dia tiduran lagi asik-asik nonton TV. Kuntilanak duduklah di situ. Astagfirullahaladzim. Ngamuk dia. Astagfirullahaladzim. Yang merah itu tadi? Yang merah juga. Duduklah dia begini nih. Diem aja. Posisinya gitu. Ini di sini kakak ipar lagi tiduran, dia gini aja. Dia bangun, matiin TV, ke kamar, udah. Sampai se-ekstrim itu ya rumah? Iya. Gila. Jadi benar-benar menampakkan sama orang rumah itu, benar-benar nampakin dia. Kayak nggak takut gitu ya. Biasa kan kalau penunggu rumah itu biasanya menampakkan pada orang-orang lain, orang baru. Gitu. Nah, dia mah enggak. Nah, memang suasana di rumah itu kayak gimana sih? Sebenarnya sepi enggak, karena kan bokap ada, nyokap ada, kakak ipar ada, kakakku ada. Di kamar di atas adek, saya, nyokap bokap, di bawah saya. Emang paling atas lagi ada 1 kamar, tapi itu kan plus jemuran segala macam, itu gelap banget emang. Terbilang rame berarti di rumah ya? Sebenarnya iya, rame. Dibilang rame ya rame lah, karena kan itu. Tapi ya terornya itu ya benar-benar inilah itulah. Tapi itu nggak ngebuat penghuni rumah untuk takut pindah, takut? Enggak ya? Enggak sih, alhamdulillah sih enggak. Maksudnya yang sampai benar-benar yang, karena kan jaraknya juga nggak terlalu nggak terlalu dekat ya, ntar jauh dari kecil ada gini. Ternyata di lingkungan rumah itu juga tetangga tuh cerita rumahnya dia juga begitu. Itu kuntilanak loh. Jadi depan rumah persis
ini kan ada dua ya, jadi rumah saya nih tengah perbatasan antara satu sama dua rumah, gitu kan. Karena teman main, si anaknya perempuan ini, itu tuh dia waktu di rumah, jadi mau ngambil baju itu, dia ngelihat ada kuntilanak. Bajunya gosokannya dia bilang tuh diaur-aurin. Begitu dia masuk, siapa? Itu kuntilanak langsung nembus ke rumah seberang rumahnya, bukan seberang ya, sebelah rumah, lewatin tembok. Gila nggak? Jadi habis bongkar baju, itu baju berantakan, ya, baju cucian gosokannya, dia cerita begitu depan rumah. Itu posisinya malam ya? Nah kalau dia kan memang bokapnya juga ngerokok orang zaman dulu tuh, lintingan, pakai menyan. Jadi yang ada mungkin ini, ya emang dan sebelahnya itu dulu itu rumah itu ada rumah Pak Haji, itu tuh pohon kapuk. Jadi mungkin pohon kapuk itu yang ada penunggunya. Mungkin. Pohon kapuknya berarti udah ditebang? Udah tebang. Bisa jadi. Terakhir itu siapa yang lihat ya? Oh, teman bokap main. Jadi katanya sebelah kiri itu tuh kayak ada kuntilanak. Dia itu temannya bokap kan bisa ngeliat ya, kayak ngeluarin kelabang, ngebuang ke rumah. Jadi dari tetangga nih, rumah sebelah kiri. Nah ini posisinya gini ya, si temannya bokap kan datang bisa ngeliat ya, itu tuh kuntilanak situ tuh kayak buang apa namanya, kelabang, serangga gitu. Iya, kelabang gitu ke rumah kita. Tapi nggak ditanya maksudnya, tujuannya apa gitu? Kabur sih, belum sempat. Kita juga. Terus kakak cowok nih dia tiduran di lantai 2 siang hari pulang sekolah, baru lulus deh ya kalau nggak salah, lulus SMA. Dia itu tiduran tuh kayak ngimpi kayak setengah itu tuh semua lingkungan tuh di situ tuh pada kebakar, cuma rumah kita doang. Dan dia dibangunin sama kakek-kakek, cuma pendek, kerdil gitu, kayak kerdil. Dibangunin dia, bangun, terus dia kebangun kan, udah gitu kebangun. Nah dia ya cerita itu mah cuma mimpi pas segala macam. Karena terus dia sempat kerja kan, mau masuk kerja segala macam. Ini bokap main ke rumah kayak Pak Haji gitu deh, dekat rumahnya deh, sama kakak berdua main ke rumah Pak Haji. Terus si Pak Haji bilang, bawa siapa gitu, enggak ada bawa siapa gitu kan, itu di motor gitu. Itu di motor siapa? Kakek kecil, kata dia gitu. Baru kakak inget tuh, lagi itu bayi pernah ngimpi kayak gini, ceritain lagi kan. Ternyata katanya dia berkomunikasi tuh sama si kakek itu. Dia itu tukang mandiin kuda waktu zaman Belanda. Kan tahu cerita mistisnya danau di Sunter tuh, di situlah ya. Itu kan di tengah-tengah tuh ada benteng katanya ya kan. Betul, benteng Belanda kan. Di tengah tuh ada pulau. Dia itu jadi tukang mandiin kuda, orangnya pendek. Nah, pantesan nih kamu ditempelin mulu sama dia katanya. Dia senang sama kamu karena kan kamu ini. Jadi tapi dia dibikinnya tuh panas. Ngerjain segala apapun yang dia kerjain rusak. Dia kerja berantem sama bos. Jadi hawanya tuh panas. Jadi efek yang ditimbulkan dari si makhluk ini nggak bagus. malah nggak bagus ya. Nggak bagus.
Gitu. Tapi gimana? Sekarang masih diikutin apa enggak? Enggak, untung enggak. Udah enggak. Makanya dia sempat berganti-ganti kerjaan tuh. Jadi kita dulu pokoknya punya barang apa dia bongkar, nggak bisa balik lagi, nggak bisa bener, nggak bisa, hancur, pokoknya hancur. Segala motor segala macam hancur. Yang dikerjain dia tuh hancur. Dia kerja pun panas sama teman-temannya tuh nggak berantem mulu sama atasannya. Begitu. Gitu ya. Akhirnya kan nggak tahu ya, mungkin di apa sih, entah di Rukia entah diapain gitu ya. Terus dia kerjanya udah bagus ya, bagus, awet, lama, panjang gitu. Karena si ini juga udah nggak ada. Kalau orang bisa ngelihat nih katanya rumah kita nih, ya kita sebenarnya percaya nggak percaya yang kayak gituan ya. Jadi katanya rumah kita itu ada satu entah mustika entah apa gitu ya. Jadi yang narik pusaka-pusaka yang ada di sekeliling itu nariknya ke rumah. Ke rumah. Gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi sempat ada temennya kakak tuh. Dia karena kita udah kebanyakan di teror, si kakak ipar ngeliat si kuntilanak, udah semakin istilahnya dia eksis lah, menunjukkan diri. Saya ngeliat anak kecil segala macam kan. Terus ada teman kakak dikenalin kan. Ke lantai 3 deh, ke lantai 3 itu bokap juga sebenarnya udah dipesanin tuh sama temennya. Jadi dia bokap tidur di kantornya, tidur di kantor. Terus ini dibangun sama si temennya, Pak Ustadz atau apa, ntar malam jangan tidur gitu, bacain doa, yasin, apa segala macem. Ntar lihat deh, tuh dia ada yang mau datang atau apa gitu kan. Terus pokoknya ada hal-hal yang aneh deh gitu. Baca yasin 3 kali apa. Jadi kita tuh sampai diusapin bokap baca tahajud segala macem. Terus di lantai 3 tuh ada kodok. Dimana? Bayangin lantai 3. Rumah lantai 3, kodok bangkong. Logikanya kalau kodok di depan rumah dong, di got oke gitu kan. Di lantai 3 dia naiknya dari mana? Kodok. Bokap nyari kan di atas ya. Kodok bener. Kodok bangkong. Bacain doa siram pakai. Yang sebelumnya nggak pernah ada tuh. Nggak. Ya logikanya gimana ya? Nggak ada juga. Tuh kodok lompatnya dari mana? Iya. Ya kan kodok gede lagi kan. Kalau depan rumah oke, lantai 1 oke. Lantai 3. Lantai 3. Nggak masuk akal. Dan rumah sebelah itu kan masih lantai 2 ya. Lantai 2 yang sebelah sana justru nggak tingkat rumahnya. Itu kodok lewatnya dari mana coba? Jadi rumah kalian kan lebih tinggi daripada daripada yang sebelah-sebelahnya. Di depan juga enggak. Bener kan? Oh, berarti ini yang dimaksud. Ada tamu yang nggak diundang. Si kodok itu dibacain doa sih. Bacain doa. Kalau emang lo baik, lo diem aja di situ. Kalau lo jahat, pergi deh. Terus bacain doa, kepret-kepret, hilang tuh kodok. Hilang. Iya makanya. Sekarang kalau gue nanya dulu. Oh ya. Nah sekarang kondisi rumah Kak Dian ini sekarang kayak gimana sih? Kalau sekarang kan karena sudah kita juga udah nggak di situ lagi ya, kita udah pada nikah, pada tinggal di rumah masing-masing, jadi rumah dikontrakin. Sekarang sih kita juga nggak ini ya, maksudnya nggak tahu sih keberadaan rumah kan. Kalau kakak tuh, saya nggak bawa handphone ya. Jadi nggak tahu, kita kan dibilangin rumah aku kan, rumah saya tuh 3 lantai. Iya. Lantai 1 itu kan ada dapur, kan ketutup dong semua kan, ketutup namanya 3 kayak gedung gitu kan. Terus di dapur kan paling bawah. Ini tuh ujungnya itu ada akar-akar kayak akar beringin. Tadi udah sempet dilihatin kan di foto. Ditampilin fotonya. Jadi kayak akar-akar tuh di dalam rumah. Padahal di lantai 2-nya ini kan kamar. Itu akar dari mana coba? Rumah belakang nggak mungkin deh, karena kan tembok nih tutup nih kayak gini nih. Dia tiba-tiba ada akar dari situ tuh. Itu lantai dasar. Kalau logikanya kalau mau ada akar
dari atas aja dong, dari atas diturun ke bawahan gitu, atau dari sini udah ada tanaman gitu. Ini kan enggak, ini kan kamar. Tiba-tiba muncul dari pojokan gitu ya? Iya, pojokan. Jadi kayak rimbun. Jadi kayak pohon, kayak akar beringin tuh, yang serabut-serabut kuning. Nah sekarang yang ngontrakin ada ngalamin teror juga nggak tuh? Oh nggak tahu deh. Kalau itu sih, kalau itu kita sih udah nggak, karena dia mungkin orang pekerja juga, mungkin nggak, dia juga nggak ada bilang sih. Yang jelas sih udah 3 tahun betah aja gitu, cocok kayaknya. Atau mungkin ngerasa tapi ya udahlah. Mungkin juga. Ya bodo amat gitu loh. Karena terakhir kita mau pindah itu memang masih banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh. Lebih nongolnya itu lebih banyak. Kalau dulu kan jadinya jauh-jauh. Oh, dulu sempat ada kan namanya nyokap kan ini ya apa dagang ya. Kita nggak tahu. Jadi kebetulan namanya orang dagang juga kan banyak apa sih namanya tekanan lah ya dari pesaing-pesaingnya. Itu kan udah lumrah lah. Nah, entah kenapa setiap mau ada kejadian, nih nyokap nih kayak ada yang ngebantuin gitu. Entah Pak Ustadz yang kayak tadi tuh, bokap lagi tidur di musola, tiba-tiba dibangunin suruh baca salat ini gitu. Ternyata ada. Nah itu juga waktu itu, jadi si kakek, bukan kakek, saudara dari Padang, jauh, nggak tahu nih rumah kita. Nggak tahu rumah kita. Kucuk-kucuk datang ke rumah. Ada apa ya? Kata dia gitu. Ada apa ya sama kakak ipar? Jadi mamaku. Ada apa ya sama kakak ipar? Kenapa emangnya? Saya itu dari Padang. Tiba-tiba saya kayak disuruh ke sini gitu. Padahal nggak tahu rumahnya sama sekali. Belum pernah ke situ? Belum pernah. Okay. Belum pernah sama sekali ke rumah. Ada apa ya, saya suruh sini ya. Terus pas udah gitu, ya coba deh. Nah, bokap manggil si temennya yang bisa lihat itu, si yang waktu dia nguburin adik itu, ngeliat si kakek itu kita nggak boleh ada yang tidur. Jadi si udah tahu, karena dia mungkin juga punya firasat, dia juga punya mungkin ada ilmu lah gitu, si adiknya bokap ini. Nggak usah tidur, jangan ada yang tidur ya gitu kan. Kita nggak tidur, di bawah juga nggak ada orang, kita semua di atas di lantai 2. Ntar lagi ada yang datang gitu kan. Jadi kakak kebetulan punya teman pernah di pesantren, jadi mungkin dia juga punya tahu bisa juga kumpulin. Kakak bawa teman-teman kakak tuh dikumpulin lah di rumah. Oh bisa lihat. Jadi bokap nggak nyuruh temennya datang, cuma bokap nyuruh liatin ya sama gue ya gitu. Liatin. Jadi begitu aja malam itu tiba-tiba ada petir. Waduh, gitu kan. Petir, kenceng. Padahal nggak hujan. Enggak hujan, petir. Terus di bawah itu kita kan rantai atas semua tuh, bawah itu tuh bangku hancur. Jadi kayak kelempar-lempar. Kelempar-lempar. Jadi kayak orang berantem tuh gubrak. Di bawah nggak ada orang. Jadi Terus berantakan semua. Berantakan. Nah, terus kan adanya bokap kesurupan. Kayak kesurupan gitu. Terus dia sengaja mungkin dirinya biar diituin gitu ya. Oh, dikirim lah katanya dari si bukan saya ya, temennya lah yang pakai, bilang ibaratnya pakai tapekong katanya gitu. Dukun Cina. Ya, gitu. Siapa yang nyuruh? Si ini, dia nyebutin. Si ini dengan jelas. Saya disuruh di ini. Suruh ngapain? Suruh minum darahnya si nyokap gitu. Minum aja darahnya dia gitu kan. Udah balik kalau ya ampun. Udah dong. Besok pagi udah kelar semua nih, bawah ternyata berantakan. Besok paginya bokap kerja, nyokap dagang biasa.
kita pada sekolah seperti biasa, udah nggak ada apa-apa ya. Nyokap pulang-pulang dan cerita. Bokap jadi pulang nih pada cerita. Jadi bokap dikasih tahu temennya yang suruh ngeliatin itu, gue udah datang ke rumah lo katanya. Cuma gue nggak bisa masuk. Kenapa? Ada si kakek itu di bawah yang nahan. Nggak usah masuk kata dia gitu. Nggak usah masuk. Saya yang nahan. Jadi tuh kayak benar-benar ngejagain supaya jangan ini. Jadi serangannya kena mungkin. Serangannya kena. Jadi di bawah itu emang bunyi gerak parah. Tetangga aja denger. Ada apa sih semalam gitu. Oh sampai tetangga. Kedengeran. Karena kan itu benar-benar kayak orang berantem. Enggak ada apa-apa kok gitu kan. Jadi temen bokap tuh cerita, saya udah sampai pintu depan rumah, nggak boleh masuk sama kakek-kakek. Gitu ya, nungguin itu katanya jangan, soalnya ada ini katanya ada yang mau datang segala macam. Ini saya juga lagi nahan gitu kan. Nah terus nyokap diceritain, jadi pembantunya si orang kantinnya yang dagang deket nyokap itu semalam katanya rumah saya genteng pecah. Rumahnya dia tuh gentengnya pecah 2 apa 3 gitu. Oh nyokap ketawa doang karena kan lagi itu kan benar-benar petir, bus dia takut. Si itunya tuh takut. Saya takut ada petir tuh, saya takut. Cerita si tapekongnya itu. Gila. Rumah dari kita juga nyaman, tinggal di situ nyaman, maksudnya enggak yang horor banget enggak, tapi penampakan itu ada, penampakannya ada, ini ada, tapi rumah tuh adem, nggak ada panas-panasnya. Berarti dari tahun 83 ya, 84 sampai terakhir rumah di kota. Terakhir kapan ya? Sampai 2018 kemarin lah. Sejak pindah ke rumah yang baru sekarang ada gangguan kayak gitu lagi nggak sih? Alhamdulillah sih udah nggak ada ya. Jadi mungkin juga tempat yang baru ini juga karena padat banget, karena lebih dekat ke jalan besar sih udah nggak ada. Nah setelah teror yang terjadi di rumah sebelumnya, apa ngebuat kalian jadi trauma atau enggak sih? Takut? Enggak juga ya, biasa aja sih, biasa aja. Karena dari kecil kita memang jadi sensitif. Kita yang gue alamin sendiri tuh jadi kayak sensitif waktu sempet praktek gitu ya, praktek juga tuh lebih nggak ngelihat, sebenarnya bukan kelihat sih, lebih rasa dan pendengaran tuh lebih itu, lebih sensitif gitu. Sempet katanya ada pengalaman di tempat lain juga ya, kayak di kontrakan, di kosan ya. Tapi mungkin nanti boleh di next session lagi ya. episode selanjutnya ya. Jadi undang saya lagi ya. Mau yang minta narasumber kan jangan lupa di komen ya. Masih banyak ceritanya. Masih ada yang di waktu zaman sekolah di asrama. Oh, sempat di asrama juga. Asrama perawat kebetulan di Jakarta Utara. Rumah sakit kecil tapi ya lumayan sih, serem juga. Terus ada waktu zaman kuliah juga ada di kosan tuh ya. Kosan ini lumayan juga, jadi teman-teman juga ngerasain juga. Gitu. Kosan juga banyak tuh ternyata pengalaman ya. Kos juga banyak ternyata. Banyak. Oke, nanti kalau gitu kita undang kembali narasumber kita pada kali ini. Doanya untuk kalian semoga dimanapun tinggal sekarang sudah tidak ada gangguan seperti yang sebelumnya. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber Monogram Production, boleh langsung ke Instagramnya Monogram Production atau Bang Din ya. Dan kalian mungkin ada Instagramnya? Cantumin? Ada sih tapi enggak usah deh. Siapa tahu karena buat keluarga aja. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak waktunya kalian. Semoga sehat-sehat selalu sama keluarga. Nanti link yang gue sebutin tadi gue cantumin di kolom deskripsi ya. Kalian jangan lupa mampir juga di Spotify Monogram Production. Jangan lupa di follow dan di voting bintang 5
Sekian episode kali ini, gua Pepep dan Kak Dian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.